lebih banyak bicara tentang bagaimana sih peran bidan untuk pencegahan terjadinya infeksi pasca persalinan. Nah, kita lihat pelayanan kebidanan ini merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dan merupakan pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan, baik kepada individu, kepada kelompok, keluarga maupun masyarakat. Dan bisa dilakukan secara mandiri, dengan kolaborasi, dan memang harus dirujuk untuk kasus-kasus tertentu. Jadi interprofesional kolaborasi itu bagian dari standar pelayanan bidan juga. Nah, ini peran bidan di dalam pertolongan persalinan dan antenatal care. Ini kita lihat betapa besarnya. Ini juga data dari Kementerian Kesehatan 2018. Ini saya ambil slide dari Ibu Dirjen Kesmas ya, pelayanan Kesmas ya. Bahwa pemeriksaan ibu hamil itu 82,4% itu dilakukan oleh bidan. Sekali lagi karena memang bidan tersebar dengan hampir 400 bidan yang terdaftar di KTKI atau di KKI sekarang ya, di Konsil Kebidanan, itu sebagian besar tadi 76% data Riskesdas menunjukkan bidan itu ada di pelayanan primer. Ya tentu saja data ini 82% ya kita bisa memahami karena memang bidan itu adalah yang tersebar di pelayanan-pelayanan sampai ke garda-garda terdepan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian kita lihat juga untuk persalinan normal ya, pasti tidak akan ada bidan melakukan persalinan yang abnormal atau patologis apalagi seksio ya. Itu 62,7% persalinan itu ditolong, dikelola oleh bidan ya. Jadi tahukah Anda 80% persalinan eh, di dunia ini merupakan persalinan pervaginam. Namun pervaginam pun tetap memiliki resiko terjadi infeksi. Belum pervaginam itu tidak selalu pervaginam dengan tanpa tindakan. Nah, ini di sini juga persalinan pervaginam dengan tindakan tadi disampaikan forcep ataupun vakum itu memiliki risiko infeksi 16%. Bahwa di infeksi pasca persalinan itu yang sering terjadi itu infeksi luka perineum. Nah, ini teman-teman yang mungkin sering juga kita hadapi ya, mestinya persalinan-persalinan tindakan kalau untuk luka perineum itu bidan sampai ke robekan perineum tingkat 2 dan bahkan tadi mungkin apakah penjahitan untuk level 3, level 4 itu bukan kewenangan bidan. Nah, dalam konteks inilah kita harus punya kewaspadaan. Nah, ini kita dari bidan yang kita kenal dengan APN, asuhan persalinan normal, ya. Ada 5 aspek dasar, 5 aspek dasar dalam kita melakukan pertolongan persalinan normal. Yang pertama, membuat keputusan klinik yang tepat dan cepat. Ini penting, merupakan proses yang menentukan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. Keputusan harus akurat, komprehensif, dan aman. Kita mengambil keputusan tentu berdasarkan kita punya data-data. Kita punya informasi. Informasi itu baik informasi yang subjektif, yang kita gali dari ibu, ataupun yang objektif berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kita, bahkan juga didukung dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi penegakan atau pengambilan keputusan itu sangat penting. Yang kedua, melaksanakan asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Kita punya prinsip respectful midwifery care. Ya, tadi disampaikan juga sayang rumah sakit, sayang ibu, sayang bayi, dan lain sebagainya. Bahwa asuhan yang kita berikan itu harus menghargai si ibu. Menghargai kepercayaannya, keinginan ibu. Ya, karena ibu itu bebas punya pilihan. Ya, termasuk di dalam pertolongan persalinannya. Kemudian beberapa prinsip asuhan sayang ibu dan sayang bayi adalah mengikut sertakan suami dan keluarga selama proses persalinan karena peran suami dan keluarga sangat dibutuhkan oleh ibu, bukan cuma pada saat persalinan. Saat kehamilan pun dukungan dari suami sangat diperlukan.
Dukungan psikologis dari suami sangat dibutuhkan. Begitu juga nanti pada saat persalinan, dukungan dari suami saat persalinan sangat penting. Bagaimana kita akan melakukan inisiasi menyusu dini, memberikan ASI, itu perlu support dari suami. Dan juga kita ingat bidan, postpart apa namanya, kontrasepsi pasca persalinan itu juga harus melibatkan suami. Nah, yang ketiga yang paling penting nih, tadi konteksnya pada saat ini ya, melaksanakan prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Ya, ini penting sekali bahwa terjadi infeksi termasuk infeksi pasca salin dampaknya bukan cuma untuk ibu tapi juga berdampak untuk bayinya sendiri. Nah, tindakan ini harus diterapkan dalam setiap aspek asuhan untuk melindungi ibu, bayi baru lahir, keluarga, melindungi penolong, melindungi tenaga kesehatan lain juga, dan mencegah terjadinya infeksi karena bakteri, virus, dan jamur, serta melakukan upaya menurunkan risiko penularan. Jadi, melaksanakan prinsip-prinsip pencegahan infeksi tidak hanya pada pertolongan persalinan, semua asuhan yang diberikan oleh bidan kita harus menggunakan prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Tentu dengan strategi yang berbeda-beda ya, baik pada saat ANC, pada saat bayi baru lahir, kita memberikan asuhan tetap kita menjaga prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Baik. Nah, tadi kita bicara dari APN kita nih. Bagaimana prinsip pencegahan infeksi ini hanya sepintas saja. Ya, berarti usaha yang kita lakukan mencegah terjadinya risiko penularan infeksi, ya, mengurangi terjadinya infeksi dan memberikan perlindungan terhadap klien maupun terhadap kita sendiri sebagai tenaga kesehatan. Ini prinsip di APN. Ya, tadi ada 5 komponen penting, ya. 5 komponen penting tadi. Nah, prinsipnya itu setiap orang dianggap dapat menularkan infeksi. Setiap orang harus dianggap berisiko. Benda di sekitar kita dianggap terkontaminasi sehingga strategi-strategi, prosedur-prosedur pencegahan ini perlu kita lakukan. Ini sama dengan pada saat COVID. Ya, pada saat COVID dulu kita menganggap semua orang itu terinfeksi COVID, ya. Sehingga kita dengan ketat ya menjaga memproteksi diri, melakukan tindakan-tindakan pencegahan infeksi yang maksimal. Nah, setelah COVID jadi, saya rasa teman-teman jangan mundur lagi ke belakang. Kita sudah terbiasa ya dengan pencegahan-pencegahan infeksi yang luar biasa. Kita lihat bagaimana prosedurnya, mulai dari mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, memakai perlengkapan pelindung atau APD. Ya, kalau kemarin semasa COVID semua kita mau ketemu, bahkan malah di zaman COVID itu saling kita ketakutan ya. Banyak teman-teman saya bidan itu menutup prakteknya karena saking ketakutannya. Tapi pada akhirnya tidak, dengan melakukan prinsip-prinsip tindakan-tindakan pencegahan penularan pada saat COVID itu. Menggunakan teknik antiseptik, memproses alat-alat bekas pakai, menangani peralatan tajam, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Ini penting, terutama di tempat bidan, karena itu kita yang mengelola. Bidan itu sekarang di tempat praktek tidak lagi bekerja sendiri, ya, karena pertolongan persalinan tidak boleh dilakukan 2 tangan, minimal 4 tangan, minimal, ya. Kalau bisa 6 tangan, tapi minimal 4 tangan pada daerah-daerah tertentu. Ya, berarti kita juga harus menjaga tempat praktek kita itu bersih, pembuangannya jelas. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Mungkin saya tidak akan mengulang lagi karena tadi sudah disampaikan oleh dokter. Ini juga tadi, nah, bahwa kita menggunakan pencegahan, apakah menggunakan pencegahan dan pengobatan dengan povidone iodin ini dapat mencegah infeksi. Apakah ini menjadi pilihan atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat dari postpartum period itu sampai 6 minggu ya, 6 minggu itu juga potensi-potensi terjadinya infeksi pasca persalinan itu cukup besar. Dan salah satunya tadi ini sebagai one of the top 5
causes of maternal deaths, ya. Salah satu dari 5 utama penyebab kematian ibu. Tadi jumlahnya cukup besar. 10 dari 15.000, 15% dari kematian ibu. Kita tahu angka kematian ibu kita yang terakhir itu 2022, 189 per 100 ribu kelahiran. Jadi kalau dihitung, kalau nggak salah saya data yang ditemukan lebih dari 4.000 yang meninggal. Jadi kita bicara 10 sampai 15%, berarti ada 400 sampai 600 ibu yang meninggal. Ini kira-kira ancer-ancer saja. Karena data fixnya dari 189 per 100 ribu kelahiran itu angka yang dapat direkam itu 4.000 terjadi kematian ibu. Nah, jadi ini penting sekali bagaimana kita juga melakukan pencegahan-pencegahan infeksi ini juga akan mencegah terjadinya hambatan-hambatan atau masalah-masalah pada ibu postpartum yang juga akan berpengaruh terhadap bayinya sendiri. Ya, tadi sudah kita sampaikan bagaimana ketidaknyamanannya, ketakutannya, risiko depresinya, bahkan kalau kita lihat kejadian depresi, ya, postpartum blue, tingkat berikutnya ada depresi, ya dia tidak menerima kehadiran bayinya. Bahkan kita lihat, ya, terjadi hal-hal yang tidak kita bayangkan, tidak kita harapkan, ya. Dan ke breastfeeding, ini breastfeeding penting sekali. Ketidaknyamanan, ketakutan, kesakitan yang dialami ibu itu tidak membuat dia optimal juga memberikan ASI kepada janinnya. Dan ketidaknyamanan itu juga akan mempengaruhi produksi ASI itu sendiri. Ini bahwa tadi sudah disampaikan juga untuk penggunaan atau intervensi yang kita pakai untuk mengurangi risiko infeksi itu ya tidak semata-mata hanya dari penggunaan cairan antiseptik atau tindakan-tindakan pencegahan infeksi, tapi juga harus diikuti dengan perilaku hidup bersih dari ibu pasca persalinan sendiri. Kemudian perawatan lukanya yang benar, kemudian istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, dan selalu memeriksakan kesehatannya. Kita tahu untuk asuhan masa nifas standarnya bagi bidan itu menjadi satu kesatuan dengan asuhan neonatus itu 4 kali dan itu akan dibayar oleh BPJS. Jadi 4 kali asuhan nifas dan asuhan neonatus. Ya. Ini tadi sudah disampaikan juga bahwa penggunaan cairan antiseptik ini eh, terhadap apa namanya untuk mencegah atau pada luka-luka perineum itu membantu nggak sih dalam penyembuhan? Tadi udah disampaikan juga sangat membantu dan juga dia akan membantu juga terjadinya kemungkinan-kemungkinan terbukanya luka dari apa jahitan-jahitan perineum tadi. Eh, nah ini tadi sudah bagaimana menjaga kesehatan untuk kita memprotek kita sendiri ya kita klien kita pasien kita kita sendiri dan tim kita ya dengan tadi sudah ya personal hygiene-nya apa perawatan luka yang benar, kemudian juga nutrisi, istirahat. Pada saat asuhan pasca nifas itu tadi kita minimal kalau di WHO 3 kali ya 3 hari 1 sampai 2 minggu dan 6 minggu itu kalau di bidan kita punya program yang namanya kunjungan rumah atau home care. Jadi untuk perawatan nifas itu kalau ibunya tidak datang biasanya itu dikunjungi oleh bidannya. Ini kegunaan tadi dari povidon iodin ya untuk mengobati infeksi vagina tadi udah disampaikan juga saya tidak akan mengulang. Ini juga sebagai desinfektan bilas untuk kebersihan apa namanya organ-organ apa
perempuan, wanita. Nah, ini juga bisa digunakan pada saat tidak postpartum saja masih. Tapi hati-hati ya, tadi akan apakah ada alergi atau tidak. Nah, itu juga yang harus diperhatikan.